Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Umra Anggraini dengan NIM 200301500029 dari kelas PJKRA yang akan membawakan materi yang berjudul peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Bagian pertama yaitu konsep dasar disiplin, di mana yaitu pengertian disiplin. Secara sederhana, disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Manifestasi sikap disiplin dapat dilihat dari kesediaan untuk merespon dan bertindak terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam bentuk ketentuan, tata tertib, aturan, tatanan hidup, atau kaidah tertentu. Sesuai pengertian tersebut, disiplin berkaitan erat dengan ancaman, hukuman, pengawasan atau kontrol diri, dan proses belajar. Disiplin ada hubungannya dengan sikap rasa penuh tanggung jawab, karena atlet yang disiplin cenderung untuk menepati, mendukung, dan mempertahankan nilai yang dianutnya. Disiplin bukan merupakan sikap mental yang dibawa sejak lahir, tetapi banyak dipengaruhi oleh pengalaman sekitar, khususnya pengalaman pendidikan. Meskipun sifat-sifat kepribadian atau personality trait yang dibawa sejak lahir juga akan ikut menentukan. Untuk itu perlu upaya-upaya untuk menanamkan disiplin sedini mungkin terhadap siswa atau atlet. Yang kedua, klasifikasi disiplin, yaitu disiplin dapat dibedakan menjadi disiplin diri dan disiplin semu. Adapun disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma, dan kaidah yang berlaku, tanpa peduli terhadap ada tidaknya pengawasan, sanksi, hukuman, atau penghargaan. Disiplin yang ditanamkan atas dasar kesadaran dapat menumbuhkan disiplin diri atau self-disiplin. Jika dikembangkan lebih lanjut, maka akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk mematuhi segala nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang berlaku. Meskipun tidak ada yang memerintah dengan memberi sanksi-sanksi dan diawasi, bahkan akhirnya juga akan mematuhi nilai-nilai yang diketahuinya. Jadi, atlet yang memiliki disiplin diri sudah memiliki kesadaran untuk berlatih sendiri, untuk meningkatkan keterampilan dan menjaga kondisi fisik dan kesegaran jasmaninya, dapat menguasai diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan atau dapat merugikan kesehatan dirinya, dan lebih lanjut selalu akan berusaha untuk hidup dan berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan citra seorang atlet yang ideal. Kemudian disiplin semu. Berbeda dengan disiplin diri, disiplin semu adalah disiplin yang ditanamkan dengan paksaan karena takut hukuman atau sanksi, karena perintah tanpa disertai pemahaman dan kesadaran. Disiplin jenis ini tidak akan bertahan lama dan hanya akan muncul jika diawasi, takut pada ancaman, hukuman atau sanksi guru atau pelatih. Disiplin yang dilakukan atlet dalam salah satu aktivitas latihan hanya karena terpaksa, takut dihukum, karena diperintah, dan tanpa disertai kesadaran, akan dapat menimbulkan disiplin semu. Disiplin semu adalah sikap atlet yang tampaknya selalu patuh dan menurut perintah, tetapi tidak disertai kesediaan psikologis dan tidak disertai kesadaran untuk melakukan perintah-perintah. Maka pada saat pengawasan dan sanksi-sanksi kendor, porak-porandalah segala ketentuan dan peraturan. Ketiga yaitu mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Penanaman disiplin dalam aktivitas latihan olahraga memainkan peranan penting dalam kaitannya dengan keberhasilan atlet, baik dalam proses latihan maupun pertandingan. Penanaman disiplin pada dasarnya merupakan upaya untuk menanamkan kepatuhan yang disadarkan atas pemahaman dan kesadaran, rasa tanggung jawab, kesanggupan menguasai diri, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Untuk dapat menanamkan disiplin kepada atletnya, seorang pelatih harus mempunyai falsafah dan konsep yang mantap mengenai disiplin yang akan ditanamkan kepada atlet. Disiplin self-control disiplin adalah disiplin yang tumbuh karena kesadaran dan penguasaan diri terhadap kemungkinan tindakan menyeleweng pada dirinya sendiri. Sedangkan under convergent
disiplin merupakan disiplin yang muncul karena pengawasan ketat, paksaan, dan hukuman. Dalam aplikasinya tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan kedua cara tersebut dalam upaya menanamkan disiplin kepada atlet. Seperti telah disebutkan, disiplin bukan sikap yang dibawa sejak lahir, meskipun sifat-sifat kepribadian sejak lahir juga akan ikut menentukan. Disiplin latihan merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat penting bagi atlet. Secara sederhananya, disiplin dapat diartikan sebagai kesadaran untuk menerima atau menolak ketentuan yang ada dengan cara bereaksi dan bertindak terhadap objek tertentu secara positif dan negatif. Kemudian, konsep dasar kerjasama. Pertama yaitu pengertian kerjasama. Kerjasama atau cooperation adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Kebalikan kerjasama adalah pertentangan. Kedua istilah ini merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat, di antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Pada umumnya, kerjasama ditandai dengan persahabatan. Akan tetapi, ada kerjasama yang dilakukan di antara dua pihak yang tidak bersahabat atau bahkan bertentangan. Kerjasama di antara kedua pihak yang bertentangan dinamakan antagonic cooperation, dan jenis kerjasama ini merupakan suatu kombinasi yang amat produktif dalam masyarakat modern. Sifat ketergantungan manusia memungkinkan dan mengharuskan setiap individu dan kelompok sosial untuk selalu berinteraksi dengan orang lain atau kelompok lain. Adanya hubungan timbal balik yang bermakna itu akan menghasilkan suatu tata nilai tertentu atau peraturan-peraturan tertentu yang sering disebut dengan norma sosial atau norma kelompok. Norma sosial atau norma kelompok ini merupakan patokan umum mengenai sikap dan tingkah laku individu sebagai anggota kelompok sosial yang berkaitan dengan kehidupan yang saling menguntungkan, sehingga dapat mengurangi rasa curiga, pertentangan, dan permusuhan. Yang kedua, persyaratan kerjasama. Proses kerjasama agar dapat terrealisasi sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Antara lain yaitu yang pertama, kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama. Kerjasama akan terjalin jika didasari oleh adanya kepentingan yang sama yang ingin dicapai oleh semua anggota. Kepentingan yang sama tidak hanya menyangkut aspek materi, tetapi mungkin juga aspek non-materi seperti aspek moral, rohani, dan batinia. Kemudian, yang kedua, kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan. Artinya, setiap orang yang ikut bekerja sama memperoleh imbalan yang sesuai dengan kontribusinya dalam pelaksanaan suatu kegiatan kerjasama. Kemudian yang ketiga, kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk untuk mengerti dan memahami dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bersama itu. Kemudian yang keempat, kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal yang ingin dicapai. Kemudian yang kelima, kerjasama akan lebih mudah terjadi jika setiap orang dalam kelompok bersedia untuk saling menolong kelompoknya jika diperlukan. Kemudian yang keenam, kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani. Prinsip ini merupakan unsur yang mempercepat terjadinya suatu kerjasama. Jika ada anggota yang ingin dilayani dan tidak bersedia melayani kepentingan orang lain, maka akibatnya akan terjadi kepincangan distribusi kegiatan. Kemudian yang ketujuh, kerjasama merupakan perwujudan tanggung jawab dari tiap orang yang terlibat dalam kelompok. Karena itu, kerjasama harus dilandasi oleh tanggung jawab bersama. Kemudian yang kedelapan, penghargaan memainkan peranan penting dalam proses kerjasama, sebab penghargaan yang diwujudkan dalam rasa saling menghormati akan meningkatkan motivasi setiap anggota untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu kerjasama harus dilandasi oleh kompromi, sebab kerjasama merupakan aktivitas bersama yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dan memiliki keinginan, kemampuan, dan kebutuhan pribadi yang berbeda. Yang ketiga, jenis kerjasama. Jenis kerjasama dapat ditinjau dari beberapa aspek. Antara lain yang pertama yaitu kerjasama ditinjau dari pelaku kerjasama. Terbagi menjadi dua, yaitu kerjasama setara. Adalah jenis kerjasama yang terjadi antara dua orang yang mempunyai posisi yang sama. Misalnya kerjasama antara produsen dan konsumen. Produsen sebagai orang yang memproduksi sesuatu memerlukan konsumen yang mau dan mampu membeli hasil produksinya.
Konsumen memerlukan seseorang untuk memenuhi keperluannya akan suatu barang, yaitu produsen. Kemudian yang kedua, kerjasama tak setara. Kerjasama tidak setara adalah kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi, namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing. Misalnya kerjasama antara kepala biro dengan pegawainya. Kemudian kerjasama ditinjau dari proses kerja. Yang pertama yaitu kerjasama koaksi. Kerjasama koaksi adalah jenis kerjasama yang dilakukan oleh yang memiliki pekerjaan sama. Mereka berkumpul untuk menambah kesenangan kerja. Kemudian yang kedua, kerjasama suplementer. Kerjasama suplementer adalah jenis kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, namun tidak dapat dilakukan sendiri. Misalnya mendorong sebuah truk bersama-sama. Karena jika didorong sendiri tidak bisa, atau mengangkat sebuah lemari secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga yaitu kerjasama berdiferensiasi, yaitu jenis kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerjasama secara teratur. Pekerjaan terbagi-bagi tidak sama bagi setiap orang. Lebih luas dan kompleks lagi suatu pekerjaan diperlukan keahlian berkumpul. Selain jenis-jenis kerjasama tersebut, ada juga pembagian kerjasama berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu kerjasama internal dan eksternal. Kerjasama internal adalah kerjasama dalam lingkungan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan. Misalnya internal dalam suatu perkumpulan olahraga, yang strukturnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, seperti pembinaan prestasi, humas, pertandingan dan perwasitan, kesehatan, riset dan pengembangan, serta para anggotanya. Kemudian yang kedua, kerjasama eksternal adalah kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar kelompok atau luar masyarakat atau luar perkumpulan olahraga yang bersangkutan. Kerjasama yang dilakukan adalah dapat dari sudut pandang persepsi dan kognisi, motivasi dan kebutuhan kepuasan, tujuan, organisasi, saling ketergantungan dan interaksi. Adapun tahapan-tahapan kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama menyendiri atau bekerja sendiri. Pada tahap ini, seseorang memerlukan waktu dan proses untuk mengenal dirinya sendiri. Siapa dia, bagaimana potensinya, apa yang mampu dilakukan, dan bagaimana kecepatan melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, mengamati dan mengenal lingkungan. Mengenal lingkungan tempat kerjasama akan terjadi merupakan cara yang dapat membantu seseorang menentukan sikap untuk terlibat atau tidak terlibat dengan mengacu pada pemahaman potensi diri. Kemudian yang ketiga, merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri. Pada tahap ini berdasarkan analisis poin A dan B, poin pertama dan kedua, ketertarikan untuk terlibat pada suatu kerjasama perlu dibarengi dengan upaya penyesuaian. Kemudian yang keempat, terbuka untuk memberi dan menerima. Kemampuan menyesuaikan diri adalah langkah menuju keterbukaan sikap. Orang yang terlibat dalam suatu kerjasama harus mau dan mampu untuk saling memberi dan menerima. Keegoan diri harus dikikis atau paling tidak dikurangi sehingga proses keterbukaan atau openness dapat berlangsung. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi mengenai peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.